selamat datang kembali di pekan ketiga, yaitu untuk topik data understanding di topik data preparation part 1, yaitu sampling dan missing value. Sampai ketemu lagi bertemu dengan saya, yaitu Devi Sarwinda dari Departemen Matematika FMIPA UI. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai data, ya terutama untuk data preparation, nah di sini ada beberapa terminologi dan juga definisi. Nah, apa itu? Yang pertama itu kita bisa lihat adalah data preprocessing atau yang disebut dengan data manipulation. Nah, dari data preprocessing ini yang dimana merupakan tahapan bentuk data preparation, ya, mendefinisikan bahwa ada suatu proses yang melibatkan koneksi ke satu ataupun banyak sumber data yang berbeda, baik itu membersihkan data kotor, memformat ulang, atau merekonstruksi data, dan juga akhirnya menggabungkan data ini untuk digunakan dalam analisis. Oke, nah kenapa pentingnya data preparation? Nah, biasanya data ini diformat sesuai dengan software yang digunakan, dan data ini perlu disesuaikan dengan metode data science yang digunakan, baik data real world ataupun data yang cenderung yang bisa kita katakan dia kotor. Nah, dalam data preparation hal-hal yang bisa dilihat itu salah satunya adalah missing value, noise data, dan juga inconsistent data. Nah, pada data preparation part 1 pekan ketiga ini kita akan membahas mengenai yang sampling data dan juga missing value. Oke, nah fakta terkait dalam data preparation ternyata para data scientist ya berdasarkan dari sumber Forbes tahun 2016 itu melihat sekitar 60% itu orang menghabiskan dalam mengcleaning dan juga mengorganizing data. Nah, berikutnya 19% dilanjutkan dengan proses mengkoleksi dataset. Nah, jadi kalau dilihat sekitar 60-80% itu porsi kegiatan data scientist lebih kepada mengumpulkan, membersihkan, dan mengorganisir data. Nah, kenapa demikian? Karena yang kita lihat bahwa ternyata pada saat ini dari banyak sumber data dan juga format yang beragam, tipe-tipe data yang ada munculnya data unstructured ya, selain data terstruktur, dan ini sangat mempengaruhi dari kualitas model yang akan dibangun. Nah, selain itu, dalam memanfaatkan data preparation, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Yang pertama adalah kompilasi data akan menjadi lebih efisien dan juga efektif. Artinya apa? Hal ini akan bisa menghindari untuk duplikasi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa adanya proses mengidentifikasi dan juga perbaikan error. Selanjutnya, adanya proses perubahan secara global dan bisa menghasilkan informasi yang akurat dan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada berbagai macam tahapan data preparation, mulai dari data collection sampai kepada proses transformasi data. Nah, yang biasanya disebut dengan feature engineering. Pada tahap ini kita akan membahas yang model data preparation yang pertama mengenai data preprocessing, yaitu terkait masalah sampling dan juga missing value. Nah, apa itu sampling? Ya, sampling ini adalah suatu teknik pengambilan sampel. Nah, kalau kita berbicara waktu di metode statistika, yaitu akan ada suatu populasi dan juga suatu sampel. Nah, populasi ini terkait mengenai suatu kumpulan dari objek-objek yang sangat luas, sedangkan sampel itu adalah subset dari populasi. Nah, teknik pengambilan sampel inilah yang disebut dengan namanya teknik sampling. Nah, dari metode sampling ini dibentuk jadi dua metode, ada yang disebut dengan namanya probability sampling method dan juga non-probability sampling method. Apa beda keduanya? Kalau probability sampling atau probability sampling method ini biasanya populasinya udah jelas diketahui apa gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang probability non-probability sample ini biasanya populasinya tidak diketahui. Nah, kemudian kalau probability sampling itu dia sifatnya random ya. Kemudian kalau non-probability sampling ini sifatnya tidak random dan juga hasilnya
yang probability sampling itu unbiased, sedangkan yang non probability sampling itu bias. Oke, nah kira-kira kalau metode sampling untuk probability sampling itu salah satunya adalah contohnya random sampling. Nah, karena pengambilan sampel ini akan dilakukan secara random ataupun secara acak. Nah, kenapa sampling ini biasa dipilih? Biasanya dia sangat cocok untuk populasi yang sifatnya berhingga atau finite. Nah, sedangkan untuk setiap populasi yang mempunyai kesempatan yang sama juga bisa dilakukan dengan teknik probability sampling. Oke. Nah, ini tipe-tipe probability sampling, yaitu simple random sampling, systematic sampling, dan juga stratified sampling, dan juga cluster sampling. Nah, sekarang untuk yang metode sampling non-probability. Nah, untuk teknik pengambilan sampel yang non-probability sampling, ini kita bisa melakukan teknik pengambilan yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur sampel yang akan diambil dari populasi. Dan ini biasanya juga tidak bisa digunakan untuk membuat suatu generalisasi. Nah, ini beberapa tahapan sampling. Biasanya kita tentuin dulu target populasinya apa, kemudian kita pilih frame-nya, kemudian kita ambil metode apa nih yang mau dipilih buat samplingnya, kemudian baru menentukan berapa jumlah ukuran sampelnya, dan terakhir baru dikumpulkan untuk kebutuhan data. Nah, itu berbicara tadi mengenai sampling. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai imbalance dataset atau biasanya dataset yang tidak sama ukurannya ya. Nah, ini biasanya sering terjadi ya kalau misalnya kita temukan beberapa dataset yang memiliki beberapa kategori ataupun beberapa kelas. Nah, jadi kadang ada kelas yang dia nilainya sangat jumlah data yang sangat banyak sekali, sedangkan kelas yang satunya itu sangat sedikit. Nah, ini disebut dengan namanya imbalance dataset. Nah, biasanya sering yang terjadi salah satunya adalah di credit scoring. Nah, di dalam imbalance dataset, apa yang perlu kita lakukan? Contoh, pada data di bawah ini, bisa dilihat di gambar bawah ini, kita punya target antara kelas yang merah sama hitam itu, kelas yang merah 1, kelas yang hitam itu 0, sangat jauh sekali ya jumlah datasetnya. Jadi imbalance atau tidak balance. Nah, biasanya gimana caranya supaya kita bisa melakukan membalance dataset? Artinya kenapa? Kenapa ini dibutuhkan? Karena biasanya ini sangat mempengaruhi untuk membangun suatu model dalam data science yang akan ataupun model machine learning yang akan kita gunakan untuk apakah proses klasifikasi, proses regresi ataupun proses clustering. Nah, salah satunya itu adalah dengan melakukan resampling. Nah, ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan pembersihan data, kemudian melakukan beberapa pemilihan fitur-fitur ya. Nah, ini beberapa teknik sampling, yaitu ada oversampling, ya, ada juga undersampling. Nah, apa bedanya antara oversampling dan juga undersampling? Kalau oversampling, kita menaikkan ke jumlah data yang pada kelas minoritas menjadi sama banyak dengan kelas mayoritas. Nah, itu oversampling. Sedangkan undersampling, kita menurunkan jumlah data yang minoritas itu menjadi sama dengan jumlah data yang di minoritas. Nah, salah satu teknik sampling yang biasanya sering digunakan itu adalah jenis oversampling smooth dan juga oversampling bootstrap. Sedangkan untuk undersampling itu ada yang disebut dengan undersampling bootstrap. Nah, perbedaannya apa? Kalau untuk yang model oversampling bootstrap ini biasanya digambarkan secara random dengan menempatkan jumlah sampel itu sama ya, sampai jumlahnya itu sama dengan jumlah yang mayoritas. Sedangkan smooth itu adalah membangun atau mengenerate suatu nilai sintetik yang baru sehingga jumlahnya nanti akan hampir sama dengan jumlah dataset pada kelas mayoritas. Nah, begitu juga dengan undersampling bootstrap, yaitu kita mengambil sejumlah data set secara random dan nanti akan yang kelas mayoritas akan disamakan dengan jumlah dataset yang kelas minoritas. Nah,
kemudian berikutnya selain tadi salah satu teknik sampling adalah digunakan ya untuk melakukan proses imbalance dataset. Nah, jadi pada data science teknik sampling itu bisa digunakan atau proses resampling bisa digunakan dalam handling untuk kasus yang modelnya adalah ketika adanya imbalance dataset. Nah, kemudian di dalam data preparation juga biasanya kita sering menemukan data yang banyak hilang nilainya atau yang ada missing value-nya. Nah, bagaimana cara menghandling missing value? Nah, di sini ada beberapa 3 teknik ya yang biasanya digunakan untuk menghandle missing value. Nah, salah satunya adalah beberapa data itu yang memuat missing value bisa dieliminasi atau bisa kita hapus ya. Yang kedua, bisa kita lakukan proses estimasi atau imputasi. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan fase analisis yang mana didesain yang bekerja dengan nilai suatu missing value ya. Oke, nah tipe-tipe missing value ini berdasarkan dari suatu mekanismenya ya. Jadi mekanisme pengambilan missing value-nya ini bisa membuat ada beberapa jenis missing value. Oke, nah 3 jenis mekanisme yang biasanya dikenal untuk missing value atau missingness ini antara lain yang pertama adalah MCAR atau singkatan dari missing completely at random. Nah, di mana missing completely at random atau MCAR ini biasanya ketika missing observasi dependent pada suatu observasi dan measurement dari unobservasi. Dalam suatu kasus ini probabilitas dari suatu observasi itu ada missing depends hanya berlaku pada untuk probabilitasnya. Sedangkan yang model missing at random atau MAR yang kedua ya dalam kasus ini bisa probabilitasnya berhubungan hanya untuk data yang observasi. Dan yang terakhir adalah missing not at random atau MNAR. Oke. Baik. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi pada video berikutnya yaitu mengenai missing value ya, imputasi missing value pada video berikutnya di pekan ke-1. Baik, sampai jumpa. Terima kasih.